خود را بر روی دختر شما گذاشت. آمنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan film kali ini sangatlah menarik untuk kita simak sampai full durasi. Oh iya, film yang akan gue bahas kali ini berjudul Muhammad the Messenger of God yang rilis pada tahun 2015. Isi dalam film ini akan memfokuskan tentang kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW dari masa kelahirannya hingga pertemuannya dengan pendeta buaya hara di usia 13 tahun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang suka dengan alur cerita film sejarah Islam seperti ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika semua sudah siap, seduh kopimu dan fokuskan pandangan ke layar karena kita akan memutar intronya. Cerita pada film ini dimulai dengan kedatangan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah sekaligus tokoh Quraisy yang disegani. Kedatangan Hamzah ke kota Mekah yaitu untuk menggagalkan kezaliman Abu Sufyan dan Abu Lahab yang hendak menghukum seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Melihat tindakan Hamzah, di sini Abu Sufyan mengancam akan memusuhi Hamzah dan menghukum setiap orang yang berkhianat terhadap Abu Sufyan. با دشمنم چهره به چهره حرف بزن. بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عمود خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. Beralih ke 7 tahun Rasulullah berdakwah. Di sini kaum musyrikin semakin menjadi-jadi menyakiti kaum muslimin hingga mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika para ketua kaum Quraisy sedang bermusyawarah untuk menghentikan dakwah Rasulullah, lantas Abu Thalib pun datang menemui mereka. Di sini Abu Sufyan berkata kepada Abu Thalib bahwasanya jika keterpurukan Mekah diakibatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga membujuk Abu Thalib agar menyuruh Nabi Muhammad berhenti berdakwah dan kembali mengikuti aturan dan tradisi Mekah yang lama. Namun Abu Thalib kemudian menolak perintah Abu Sufyan dan justru dia menyuruh Abu Sufyan untuk bertobat lalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mendengar perkataan Abu Thalib, Abu Sufyan pun marah lalu mengancam akan memerangi Nabi Muhammad dan pengikutnya beserta kaum Bani Hashim. من صدای جمع میشوم تا با تو خلاصه کنم. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی جنگ قبایل. آنان که خود را به هلاک. Dalam renungan Abu Thalib, cerita film ini pun ikut mundur ke beberapa tahun ke belakang, yaitu menceritakan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Raja Abrahah dan pasukannya berusaha mengambil alih kota Mekah. Kedatangan Abrahah dan pasukannya mengakibatkan kekacauan di kota Mekah. Di sini Abrahah kemudian mengirimkan utusannya kepada Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus ketua kota Mekah pada saat itu. Singkat cerita, Abdul Muthalib pun menemui Abrahah. Namun di sini Abrahah menyuruh Abdul Muthalib meninggalkan Mekah dan tunduk kepadanya, atau jika tidak, dia mengancam akan memerangi dan menghancurkan Ka'bah serta semua rumah penduduk Mekah. Di sini Abdul Muthalib secara tegas menolak permintaan Abrahah dan menyuruhnya untuk pergi dari Mekah. Seketika Abrahah pun sangat marah, lalu mengancam akan menyerang dan menghancurkan kota Mekah. شهر و خانه خود صاحبی دارد. از سپاه من دور شو. پس بگویید شتران مرا. Singkat waktu, Abdul Muthalib kemudian mengajak semua penduduk Mekah untuk keluar dan bersembunyi karena dia tidak ingin terjadi apa-apa terhadap kaum muslimin. Dalam keheningan Mekah yang ditinggalkan oleh penghuninya, Abdul Muthalib kemudian berdoa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan dari serangan yang akan dilakukan oleh Abrahah dan pasukannya. Setelah berdoa, tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Abdul Muthalib, dan atas kuasanya Allah pun mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa batu api untuk menghancurkan Abrahah dan pasukannya. Singkat waktu tibalah kini Abrahah dan pasukannya mulai bergerak maju ke Mekah. Namun ketika baru sampai di pintu gerbang kota Mekah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan gajah yang mereka bawa pun seketika berhenti dan tidak berani untuk masuk ke dalam.
Berbagai upaya telah mereka lakukan sampai mereka menarik gajah yang ditumpangi oleh Abraha. Namun usaha mereka pun gagal dan justru Abraha harus terlempar dan jatuh dari gajah yang dia tumpangi. Di saat yang sama, pasukan burung ababil yang dikirim Allah Subhanahu wa taala pun datang dan berputar di atas Abraha dan pasukannya. Di sini kuda dan gajah yang mereka tumpangi berlarian meninggalkan mereka, sehingga yang masih tersisa dalam pusaran debu yang dibuat oleh burung ababil hanyalah Abraha dan pasukannya. Melihat fenomena ini, pasukan Abraha pun sangat panik. Lantas kemudian burung ababil pun menjatuhkan ribuan batu-batu api kepada Abraha dan pasukannya hingga seketika membuat mereka semua binasa. Subhanallah, beginilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya. Bukan hanya itu, tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW pun terlihat di seluruh penjuru bumi, yaitu dengan munculnya bintang yang sangat terang. Di sini orang-orang Yahudi dan Kristen di Syria yang melihat kejadian tersebut menyadari bahwa akan datang utusan Nabi terakhir. Tanda kelahiran Nabi Muhammad tersebut membuat seisi dunia bergetar, sehingga membuat patung-patung berhala jatuh dan hancur. Singkat cerita, baginda Rasulullah Muhammad SAW pun lahir dari kandungan Siti Aminah. Dia pun tersenyum lega atas kelahiran Rasulullah. Tetapi seketika dia teringat dengan mendiang suaminya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di Yasrib, Madinah. Melihat kelahiran cucunya, Abdul Muthalib pun terharu bahagia. Lantas dengan cepat berita kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pertanda sinar bintang tersebut kemudian menjadi pembahasan hangat bagi kaum Yahudi di Mekah. Salah satunya ketua Yahudi yang bernama Ismail. Di sini dia pun masih meragukan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memastikan kebenarannya, lantas mereka berencana untuk memeriksa setiap bayi yang memiliki tanda di punggungnya yang diyakini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sedikit info nih guys. Di zaman tersebut setiap bayi yang baru lahir harus diberikan nama sesuai dengan nama berhala atau tradisi Quraisy pada saat itu. Namun ketika giliran Abdul Muthalib mengumumkan nama bayi itu dengan nama Muhammad di hadapan penduduk Mekah, semua orang pun kebingungan dan ribut mempersoalkan nama Muhammad yang tidak sesuai dengan berhala ataupun tradisi mereka. Lantas dalam kericuhan itu, terlihat Abu Thalib yang masih muda, dia pun maju ke depan dan menenangkan para penduduk. Muhammad!